Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, di materi kita hari ini masih membahas soal-soal tentang perhitungan kimia ya. Nah, masih membahas tentang soal-soal perhitungan kimia. Kemarin yang terakhir kita bahas yaitu tentang soal volume gas pada keadaan tidak standar. Nah, jadi itu rumusnya adalah PV nRT ya. Jadi PV nRT. Oke, nah sekarang ya kita akan membahas tentang soal berikutnya ya. Soal berikutnya yaitu tentang molaritas. Nah, tentang molaritas. Tapi sebelumnya di sini yang di volume gas pada keadaan standar ya. Volume gas dalam keadaan standar itu berlaku volume gas dalam keadaan tidak standar itu berlaku berlaku rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, jadi di sini berlaku rumus ini ya. Nah, itu kemarin kan terakhir kita bahas kan yang ini, yaitu mencari volume ya. Jadi volume dari gas dalam keadaan tidak standar ya. Tidak standar itu artinya apa kan begitu? Tidak standar itu ketika suatu zat itu atau suatu gas itu dia suhunya ya tidak 0 derajat Celcius ya. Suhunya tidak 0 derajat Celcius dan tekanannya dia tidak 1 atm, atau bisa juga suhunya dia tidak 0 derajat Celcius tetapi tekanannya 1 atm. Nah, jadi suhunya tidak 0 derajat Celcius tapi tekanannya 1 atm. Intinya kalau standar itu ya harus suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer begitu ya. Nah, jadi kalau yang ini persamaan gas ideal ini ya, itu kan persamaan gas ideal ini itu kan ini rumusnya untuk apa? Untuk mencari volume gas dalam keadaan tidak standar. Nah, ini yang terakhir kemarin kita bahas kan. Jadi kalau misalkan ada CO2 ya, CO2 diukur pada tekanan 2 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, maka nanti di sini kita mencari volume katanya kan. Volume dari gas tersebut tekanannya 2 atm. Nah, berarti dia tidak dalam keadaan standar ya. Suhunya 27 derajat Celcius berarti tidak dalam keadaan standar. Nah, jadi kita gunakan rumus PV nRT. P-nya sama dengan tekanannya sama dengan 2 atm. Kemudian V-nya ya PV, volumenya itulah yang ditanya. Kemudian nRT, N-nya sama dengan N itu sama dengan jumlah mol. Nah, jadi jumlah molnya bisa kita cari dengan ya
Jadi mol CO2 itu bisa kita cari dengan konsep mol kemarin, massa per mr atau gram per mr. Gramnya sama dengan 4,4 gram per mr-nya sama dengan mr itu sama dengan penjumlahan dari AR. Berarti CO2 mr-nya sama dengan 12 kali 1 tambah O kali 2, berarti 16 kali 2. Berarti 12 tambah 32 sama dengan 44. Nah, maka mol CO2 sama dengan 0,1. Maka di sini molnya sama dengan 0,1 kali R itu dia sudah tetapan gas 0,082 kali, nah T ini dia harus dalam Kelvin. Nah, jadi suhunya itu dia harus dalam Kelvin. Berarti nanti setiap kalau dia derajat Celcius ditambahkan 273 begitu ya. Nah, supaya dalam keadaan Kelvin. Berarti 273 tambah 27 per 2 berarti sama dengan berapa? Nah, nanti hasilnya adalah 1,21 liter. Nah, begitulah menghitung volume gas dalam keadaan tidak standar menggunakan rumus PV-nRT. R ini dia sudah tetapan 0,082, T itu suhu ya dalam keadaan Kelvin. Nah, P itu tekanan ya. Satuannya atm atau atmosfer. Nah, jadi di sini berlaku juga rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Berapa volume 4 gas metana CH4 yang diukur pada keadaan sama dengan 3 gram NO3 volumenya 5 liter. Nah, jadi di sini ya, kalau misalkan suatu gas yang jumlah molnya sama ya, maksudnya suatu gas itu memiliki perbandingan jumlah mol yang sama dengan volumenya begitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua gas ya. Nah, ini memiliki perbandingan perbandingan jumlah mol dan memiliki perbandingan volume ya. Jadi di sini gimana ya kita bilang? Jadi volume itu dia berbanding dengan mol begitu. Jadi volume itu berbanding dengan mol. Nah, jadi suatu zat, misalkan zat A volumenya 1, zat B volumenya 2 misalkan. Nah, jadi perbandingan volume zat A dan zat B itu adalah 1:2 karena volume zat A 1, volume zat B 2 begitu kan. Nah, jadi nanti karena perbandingan volume zat A itu 1 dan perbandingan B itu 2 kan gitu kan. Nanti perbandingan molnya juga sama. Jadi perbandingan molnya itu nanti 1:2 juga seperti itu ya. Jadi perbandingan volume sama ya dengan perbandingan mol begitu ya, antara dua zat atau dua gas yang berbeda begitu ya. Nah, oke, ini ada contoh soalnya. Berapa volume 4 gas metana yang diukur pada keadaan sama dengan 3 gram NO volumenya 5 liter. Nah, jadi di sini ya yang diukur adalah volume gas metana dan gas NO2. Nah, maka di sini ya kita disuruh mencari volume gas metana. Nah, volume gas metana
Sementara di sini volume gas NO2 diketahui ya 5 liter. Nah, mol gas NO itu diketahui dari datanya. Jadi mol NO itu kita ukur pakai rumus konsep mol, gram per mr. Berarti gramnya sama dengan 3, mr-nya sama dengan NO, N tambah O, 14 tambah 16 sama dengan 30. Berarti 3 per 30 sama dengan 0,1 ya. Nah, dapat mol CH4-nya itu 4 per 16. Nah, M16 itu adalah mrCH4. Mol sama dengan gram per mr atau massa per mr. Nah, sama dengan 0,25. Berarti mol CH4-nya sama dengan 0,25 begitu ya. Nah, dapat mol CH4 dan mol NO. Nah, berarti perbandingan molnya sama dengan 0,25 per 0,1. Nah, perbandingan mol ya suatu gas atau suatu zat itu sama dengan perbandingan volume. Berarti volumenya di sini gas C4 sama dengan 0, berapa ini? 5 liter ya. Jadi C4 yang ditanya ya, berarti V1-nya, berarti V1 sama dengan 0,25 ya, C4 per 0,1. 0,1 sama dengan mol daripada NO2 kali volume NO2. Nah, dapatlah nanti volume ini bisa kita pakai rumus kali silang ya. Jadi V1 kali N2, V2 kali N1. Nanti kita kali silang. Nah, mencari V1 ini rumusnya adalah tinggal kita kalikan V2 kali N1 ini per N2. Dapatlah nanti volume satunya adalah 12,5 liter. Nah, begitulah untuk soal daripada volume gas dalam keadaan tidak standar ya. Jadi kalau ada dua gas yang ditanya salah satu volumenya, maka kita gunakan rumus ini ya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2 gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan molaritas soal-soalnya ya. Ini kita bahas soal-soal aja ya, karena teorinya kan sudah kemarin, supaya lebih memperjelas kan begitu. Nah, jadi molaritas itu kemarin apa pengertiannya? Molaritas itu artinya adalah konsentrasi suatu larutan begitu ya. Kalau misalkan kita larutkan garam ke dalam air, nah otomatis kan garam itu semakin banyak garamnya kita taruh ke dalam air, maka konsentrasi daripada larutan tersebut akan semakin pekat kan begitu, dibandingkan dengan garam yang sedikit kita masukkan ke dalam air. Nah, jadi konsentrasi itulah yang disebut dengan molaritas kan begitu. Nah, jadi ada faktor-faktornya. Faktor-faktornya yang pertama, massa daripada atau jumlah daripada garam tersebut kan begitu. Kemudian MR-nya, jadi zatnya tergantung. Misalkan kalau yang kita masukkan itu garam, berbeda dengan nanti yang kita masukkan ke dalam air itu urea. Nah, kalau garam kepekatannya nanti, kepekatan larutannya itu akan berbeda dengan urea kan begitu. Nah, itu tergantung MR-nya. MR itu adalah massa molekul relatif. Nah, tergantung juga nanti dari volumenya. Ya, volumenya itu adalah airnya. Kalau misalkan airnya kita tambahkan sedikit kan begitu, itu akan berbeda dengan yang kita tambahkan ke yang airnya banyak. Tentunya nanti kalau yang airnya banyak, tentunya konsentrasinya akan lebih pekat yang sedikit airnya kan begitu. Nah, jadi M-nya atau molaritasnya itu tergantung dari apanya? Tergantung daripada
faktor-faktor tadi begitu ya. Oke, nah ini contoh soalnya. Tentukan molaritas jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam 2 liter air. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah M-nya. M. Nah, kita pakai rumus ini, massa per mR, berarti gram per mR. Ya. Nah, di sini yang dilarutkan adalah NaOH ya. NaOH yang dilarutkan kemana? Ke dalam air ya. NaOH yang dilarutkan ke dalam air. Berarti air yang tersedia itu adalah 2 liter. Yang kita larutkan 4 gram NaOH. Maka konsentrasinya berapa kan begitu. Nah, konsentrasinya jadinya sama dengan mol atau massa per mR itu sama ya. Massa per mR itu kan sama dengan apa? Mol begitu ya. Jadi massa per mR itu sama dengan mol. Nah, maka di sini langsung dibuat mol begitu. Nah, molnya sama dengan 4 per 40. NaOH ini kan mR-nya sama dengan 40. Maka 4 per 40 sama dengan 0,1. Maka dibuat langsung mol di sini. Berarti 0,1 kali 1000 per V. 1000 per volume airnya berapa? 2 liter. Nah, maka di sini 1000 per volumenya ini ya, itu dia dalam mililiter. Maka 1000 per 2000. Karena 2 liter sama dengan 2000 mililiter. 0,1 kali 1000 per 2000. Berarti 0,1 dikali 1000 per 2000 sama dengan 0,5 ya. Berarti 0,1 dikali 0,5 sama dengan 0,05 mol per liter. Maka dapatlah konsentrasinya atau molaritasnya sama dengan 0,05 mol per liter begitu ya. Kemudian gimana kalau misalkan yang B? Nah, yang B ini ketika NaOH itu kita masukkan ke dalam 500 ml air. Nah, konsentrasinya akan lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau secara logika tentunya lebih besar. Kenapa? Karena airnya lebih sedikit kan begitu. Maka konsentrasinya harusnya lebih besar. Nah, maka kita hitung massa per mR berarti 4 per 40 ya, atau 0,1 kali 1000 per 500. Nah, 500 ini adalah volume airnya. Kalau yang tadi kan 2 liter. 2 liter itu kan sama dengan 2000 ml. Ini dia 500 begitu ya. Nah, maka di sini 4 per 40 dikali 1000 per 500. Berarti 0,1 dikali 0,5 0,1 dikali 2 ya. 1000 per 500 kan sama dengan 2. Berarti 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Maka di sini 0,2 itu lebih besar nilainya dibandingkan 0,05. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika airnya itu semakin sedikit ya, suatu zat kita larutkan, tapi zatnya harus zat yang sama ya. Nggak boleh kita larutkan nanti satu NaOH, satu NaCl. Nanti tentunya akan berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh MR-nya ya. Jadi harus zatnya tersebut zat yang sama. Jadi zat yang sama, misalkan NaOH, kita masukkan ke dalam air yang berbeda volumenya. Nah, itu tentunya tentunya nanti molaritasnya akan berbeda juga kan begitu. Kenapa? Karena kadar airnya atau volume airnya berbeda kan begitu. Tapi harus zat yang sama ya. Nah, jadi yang A dan yang B ini berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh volume airnya begitu ya. Volume airnya. Volumenya yang pertama itu 0,05, volume yang kedua adalah 0,2. Jadi semakin sedikit airnya, maka konsentrasinya semakin besar atau molaritasnya semakin besar begitu ya. Tapi harus dari zat yang sama. Nah, kalau zatnya yang berbeda, nanti
faktor pembedanya itu MR-nya. Nah, jadi kalau udah berbeda MR-nya, tentunya berbeda apa namanya nanti molaritasnya begitu ya. Nah, itulah dia mengenai molaritas contoh soalnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal mengenai rumus molekul dan kadar unsur dalam senyawa ya. Nah, jadi kadar unsur dalam senyawa ya, kadar unsur dalam senyawa itu yang pertama kita bahas. Itu kan misalkan suatu unsur, misalkan ada unsur misalkan Na dalam senyawa NaCl atau garam dapur, berapa kadarnya di situ ya? Ya, kenapa? Ada apa, Dek? Ya, oke ya. Nah, jadi kalau misalkan unsur dalam senyawa, misalkan unsur Na dalam NaCl. NaCl itu apa? Garam dapur, kan begitu. Nah, kita misalkan mau menghitung kadar Na dalam NaCl tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, rumusnya kan kemarin apa rumusnya? Kadar unsur sama dengan jumlah atom dikali AR unsur per MR senyawa kali 100%. Nah, itulah cara menghitung kadar unsur dalam senyawa, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini, berapakah kadar C dan N dalam urea? Nah, urea itu rumus kimianya adalah, jadi berapa kadar karbon? C itu kan karbon, dan nitrogen, N itu nitrogen dalam urea. Urea itu rumus kimianya adalah CONH2 dua kali. Nah, ini rumus kimia urea, pupuk urea, kan begitu. Nah, jadi bagaimana cara menghitung kadar karbonnya? Nah, jadi rumusnya adalah apa rumusnya tadi? Jumlah atom C, berarti jumlah atom C ada berapa di sini? Ada berapa? Ada satu, kan begitu. 1 dikali AR unsurnya. AR unsurnya sama dengan ARC itu sama dengan 12. Berarti dikali 12, berarti 1 kali 12 sama dengan 12 per MR senyawa. MR senyawanya CONH2 dua kali ini, MR-nya sama dengan berapa? Sama dengan 60 ya. Jadi MR urea itu sama dengan 60. Nah, jadi 12 per 60 kali 100%. Berarti 12 kali 100% sama dengan 1200%. Per 60 sama dengan per 60 sama dengan berapa? 20 per 20%. Maka kadar C dalam CONH2 dua kali adalah 20%. Kadar N, nah kadar N-nya berapa, kan begitu? Kadar N-nya adalah, setelah kita hitung ya, 1 kali ARN, berarti ARN-nya sama dengan N-nya di sini ada berapa ini? Ada N-nya ada 2 ya. Nah, ada 2. Kemudian ARN sama dengan berapa? ARN itu sama dengan 14 ya, sorry ya, ini bukan 4 ya, 14. Nah, berarti 2 kali 14 ya, afwan ya. Jadi kalau misalkan ARN itu harusnya 14, bukan 4 ya. Nah, jadi karena di sini 14, maka 2 kali 14 sama dengan 28, kan begitu. Nah, 28 per 60 MR-nya kali 100%, berarti 46,66%. Nah, itulah kadar N-nya. Berarti sisanya adalah kadar oksigen dan hidrogen ya. Sisa kan kalau dia 100% kan kadar C, kadar O, kadar N, kadar H, kan begitu. Nah, berarti sisanya itu berarti sekitar ini, kalau kita jumlahkan 20 tambah 46 sama dengan 66,66
66% lah kadar C dan N. Berarti sisanya ya sekitar 30-an itu adalah kadar H dan O begitu ya. Nah, perhitungannya sama ya. Rumusnya ini ya. Kadar unsur sama dengan jumlah atom kali air unsur per mR senyawa kali 100%. Nah, itulah dia untuk penentuan kadar unsur. Selanjutnya untuk perhitungan penentuan rumus empiris. Ini soal tentang rumus empiris dan rumus molekul ya. Nah, ini soalnya. Jadi suatu senyawa terdiri dari 43,7% P dan 56,9% O. Tentukan rumus molekul. Nah, jadi dari kadar suatu senyawa itu bisa kita tentukan rumus molekulnya, gitu ya. Jadi dari kadar suatu senyawa bisa kita tentukan rumus molekul. Rumus molekul itu tadi misalkan CH yang tadi rumus molekul urea tadi apa? CONH2 2 kali. Nah, jadi kebalikannya dari kadar suatu senyawa bisa kita tentukan rumus molekul. Ya. Dan juga bisa kita tentukan rumus empiris begitu ya. Nah, rumus empiris. Nah, jadi kalau menentukan rumus molekul itu ya, menentukan rumus molekul itu caranya adalah dengan cara kita cari dulu rumus empirisnya begitu. Nah, jadi rumus empirisnya kita cari dulu. Setelah itu barulah kita cari rumus molekulnya. Nah, rumus empiris itu adalah perbandingan terkecil dari rumus molekul. Misalkan rumus empirisnya C2H8 misalkan, C2H8. Nah, rumus molekulnya misalkan. Rumus molekulnya adalah C2H8. Nah, rumus empirisnya adalah perbandingan terkecil. Berarti C2H8 perbandingan terkecilnya adalah C1H4. Nah, CH4. Jadi C2H8 perbandingan terkecilnya adalah C1H4. Berarti yang 2 tadi C2 kita bagi 2 sama dengan 1. Yang 8 H8 kita bagi 2 sama dengan 4. Maka rumus empiris C2H8 adalah CH4 begitu ya. Nah, itulah definisi mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Tapi di sini ini perhitungan mencari rumus molekul. Nah, jadi terlebih dahulu kita cari rumus empirisnya menggunakan persamaan persen per AR masing-masing. Begitulah cara mencari rumus empiris, persen dibagi AR masing-masing. Nah, setelah dapat perbandingan molnya atau perbandingan perbandingan mol, setelah kita cari persen dengan AR masing-masing. Nah, perbandingan terkecilnya itulah yang kita gunakan sebagai empiris. Nah, perbandingan terkecilnya di sini kan 43,7 per 31 itu kan sama dengan 1,41. 56,3 bagi 16 sama dengan 3,52. Nah, jadi perbandingan 1,41 banding 3,52 itu adalah 1 banding 2,5. 1 banding 2,5 kan nggak mungkin kita buat misalkan P1O 2,5 kan nggak mungkin. Nah, jadi harus dia P-nya kita kalikan 2. Berarti 1 kali 2 berarti 2,5 kali 2 sama dengan 5 ya. Maka dapatlah
apa namanya, rumus dapatlah rumus molekulnya sama dengan P2O5 ya. Nah, oke, untuk contoh soal ini akan kita kita ulangi lagi ya di pertemuan berikutnya. Demikianlah materi hari ini ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar.